kita tuntaskan karena ada saran dari Sabang untuk menjelaskan, untuk mengkafahkan semua yang kita perhatikan dan kita elaborasi, kita analisis dan kita pelajari, kita pandang dengan berbagai macam cara pandang ya. Jadi kita kembali ke 10%, 80%, 10%. Kalau dihubungkan sama saran kita kepada NU Muhammadiyah, maka NU Muhammadiyah perlu punya mekanisme kualifikasi di dalam pemilihan kepengurusannya atau pentokohan-pentokohan di antara mereka untuk memastikan bahwa semua yang menjadi gerbong utama NU atau lokomotif NU adalah orang dari 10% pertama. Yang di atasnya. Jadi yang punya kelengkapan ya pinter, ya bijak, ya baik, ya penuh cinta ya. Pokoknya punya kelengkapan 10% yang Allah menyebutnya bisa mengalahkan orang-orang yang tidak mengerti itu. Nah, ini berarti setiap kali ada pemilihan atau apapun ya saya kira perlu dielaborasi, perlu disadari, perlu diwaspadai bahwa dibutuhkan kualifikasi atau sistem filterisasi ya Bang, sistem pemilihan yang memperhatikan kesolehan seseorang dengan segala macam teorinya tadi itu. Jadi kan kalau kita kembali ke 10, 80, 10 Bang, yang 10 terakhir ini kan kalau dalam bahasa yang agak lebih cair lainnya kan ada, ini kan yang 10 terakhir ini kan rojulun layadri walayadri annahu layadri. Orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Misalnya kalau dia ngisru di medsos, itu kan juga tidak berarti mereka niat ngisru, enggak juga, mereka nggak ngerti kok bedanya kisru sama nyaman, itu enggak ngerti juga kok. Jadi layadri walayadri annahu layadri. Nah, semua pemimpin Muhammadiyah NU kalau bisa sebelum Indonesia secara menyeluruh, kalau bisa adalah orang yang yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang mengerti dan mengerti bahwa mereka mengerti. Kemudian mereka juga dimengerti sebagai orang yang mengerti oleh konstituen atau oleh umatnya kan gitu. Ya. Nah, ini kan tidak mudah, tetapi saya kira NU sama Muhammadiyah adalah yang paling ready, yang paling siap untuk merevolusi dirinya. Nah, kalau ada saran sekarang revolusi akhlak, yaitu akhlak, menemukan akhlak yang dikata khuluk itu kemakhlukan ya. Jadi bagaimana Allah menciptakan, terus sebaiknya bagaimana ciptaan Allah itu berlaku, itu namanya akhlak. Jadi keseyogyaan kholik atau makhluk itu berperilaku, itulah yang namanya akhlak. Jadi tidak membunuh orang, tidak nipu orang, tidak nyakitin orang, bekerja sama, seimbang satu sama lain, apresiasi satu sama lain, sayang menghargai satu sama lain, itu yang namanya akhlak. Nah, revolusi akhlak ini juga bisa dimulai oleh NU. Sudah pasti harus dimulai oleh pencetusnya sendiri, nomor satu kan gitu kan. Harus ada keseimbangan, harus ada rahmatan lil alamin, harus ada. Jadi gini, kita lembut tapi tidak kehilangan kebenaran. Ya. Karena kebenaran itu outputnya tidak satu-satunya harus dengan keras atau metoto-metoto gitu ya. Jadi yang namanya kafah tadi Bang, yang namanya soleh tadi itu adalah orang yang bisa menata kebenarannya yang sebenarnya sangat padat. Itu tetap berlaku secara sosial, menjadi kelembutan dan menjadi kontributor keseimbangan sosial kan gitu kira-kira. Nah, dari sini kan kita betul-betul berharap bahwa di setiap desa, di setiap kelompok, di setiap komunitas, di setiap ranting NU, cabang NU, Muhammadiyah dan seterusnya, di setiap komunitas-komunitas kecil itu ada mekanisme satu untuk menentukan, untuk menghitung tadi Bang. Sekarang optimalnya sejauh ini kayak gini kan, dilihat apa masih bisa dimaksimalkan apa tidak. Kemudian ada parameter mengenai soleh tadi itu. Nah, kalau ini dilakukan, kalau Ma'iyah kan tidak punya padatan seperti NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau tidak salah Bang, Nyun Sewu, 15 tahun yang lalu di Malang, saya lupa di sebelah mana Malang, di Sampit apa di mana gitu ya. Saya datang Pak Bupati Malang pada waktu itu dan karena ada kekhawatiran dari teman-teman NU bahwa Ma'iyah itu adalah kompetitor NU, saya menyatakan malam hari itu bahwa Ma'iyah ini sama sekali tidak mengajak Anda untuk keluar dari NU atau Muhammadiyah atau apapun. Dan Ma'iyah itu bukan pesaing NU atau Muhammadiyah, karena Ma'iyah tidak administratif, tidak terdaftar di Depdagri,
dia tidak padat dan tidak punya organisasi. Kita ini hanya software kan gitu. Jadi kita juga tidak punya beban untuk menjagokan NU Muhammadiyah menjadi pelopor kebangkitan Indonesia juga tidak punya. Tidak ada beban karena kita tidak punya pamrih politik, tidak punya pamrih keduniaan dan tidak punya beban-beban yang aneh-aneh itu gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin Sabrang bisa berlanjut mengenai 10 dan 10 tadi, 10 atas 10 bawah tadi, segala kemungkinannya, Brang. Iya. Mungkin saya berangkat dari konsep akhlak ini tadi yang misal dari kemahlukan. Yeah. Salah satu aplikasinya adalah kita juga menyadari kemahlukan yang selain kita. Jadi kebijaksanaan, kesadaran bahwa kita hidup ini bareng-bareng loh, nggak sendirian loh. Yeah. Jadi kebenaranku mungkin benar menurutku, tapi kalau untuk 271 orang mungkin ya perlu, makanya kelembutan itu diperlukan kan seperti itu. Nah, ini juga berlaku pada rentang 10, 80, 10 ini tadi. 10 yang paling, katakanlah paling nomor 1 itu tadi, yang mampu membuat terobosan-terobosan, adaptasi menghadapi zaman berikutnya. 80 berikutnya, yang 80 yang dia tidak harus terlalu pandai, tapi minimal mampu mengecap mana yang kira-kira baik, mana yang kira-kira buruk. Secara murni ya, secara objektif, secara jujur, seobjektif mungkin mampu mengecap itu. Apa mana baik, mana buruk. Yang 10% di bawah ini sepemahaman saya ini tidak bisa hilang dari peradaban manapun. Karena ini bagian dari distribusi populasi. Ini memang orang-orang yang memang tidak bisa memberi kontribusi positif di society. Yang 10%. Yang 10% di bawah ini, dan tidak perlu disalahkan. Mereka yang harus juga perlu diberi tempat yang harus difikirkan oleh 10% yang di atas ini. Karena mereka disuruh nyapu aja. Cuma nyapu sehari-hari, nyapu. Itu mesti ada selipnya juga nanti. Sesederhana itu aja ada selipnya. Dia tidak sampai pada posisi Nyon Sewu ngomong cacat mental, enggak juga. Mereka tetap bisa berpikir, tapi memang tidak efisien dan tidak membantu kontribusi positif dalam society. Makanya mereka perlu diberi tempat-tempat yang ada tempatnya. Saya kira Allah menciptakan presentase tadi itu kan juga punya tanggung jawab bahwa mereka ada fungsinya sendiri, ada manfaatnya sendiri, ada tempatnya sendiri, ada koordinatnya sendiri. Menurut saya ini eksplorasi sedikit ya. Orang-orang kayak gini kan yang biasanya justru dianiaya sama yang lain karena mereka tidak mampu melawan. Sama Tuhan dikasih kekuatan lebih. Doa orang teraniaya nih yang paling manjur nih, yang paling didengerin nih. Makanya kemampuan komprehensif akhlak untuk bisa menampung semua jenis itu untuk menemukan satu jalan yang optimal, mungkin tidak maksimal dari semua sudut pandang, tapi optimal dari mufakatnya semua sudut pandang, itu yang output yang diharapkan dari 10 masalahnya yang memang ini. Kita tidak punya tradisi analisis ya Bang ya. Jadi misalnya kalau dalam makiyah akhlak itu kan letaknya di bawah takwa. Takwa, akhlak, hukum. Jadi moral, hukum, keadilan sekarang di Indonesia kan rancu semua. Jadi misalnya kan ada kata rasa keadilan. Jadi ternyata dia bukan peristiwa intelektual, dia bukan peristiwa administratif. Tapi dia peristiwa rohaniyah, maka disebut rasa keadilan. Nah, ini kan tidak pernah dipelajari, Bang. Tidak pernah diajarkan, tidak pernah diajak berdiskusi hal-hal seperti itu. Sehingga untuk memanage 10, 80, 10 ini juga kita belum punya sistem pendidikannya, belum punya sistem sosialnya, belum punya sistem budayanya. Ini yang akan menemukan jawaban itu yang 10 di atas ini. Jadi menurut saya yang 10 di atas ini dia akan bisa mendefinisikan masalah-masalah seperti ini dan diskusi gimana menemukan jawaban berikutnya dan seterusnya itu. Makanya penting buat kita untuk menemukan yang 10 ini untuk menjadi patron kita bersama. Oke. Jadi misalnya NU Muhammadiyah harus memulai revolusi akhlak pada dirinya sendiri, ya, pada badannya dan organisasinya sendiri untuk menemukan langkah awal itu menemukan benar-benar 10%-nya. Ya, karena 10% ini punya tanggung jawab dan beban yang sangat luas. Dia harus punya paket bagaimana yang 80% dan harus punya kebijaksanaan bagaimana yang 10% di bawah kan begitu. Jadi kalau setingkat ormas saja tidak mampu memiliki pemetaan terhadap
1080 dengan hanya yang ormas saja belum bisa mengenali dirinya kan gitu kan. Arafa nafsahu, layak rifu nafsahu gitu ya. Maka tidak mungkin dia bisa berbuat kondusif keluar kan gitu Bang. Wong dia ke dalam dirinya sendiri aja tidak bisa mengidentifikasi 10 80 10 kan gitu. Nah, jadi sangat penting menurut saya bahwa semua kelompok, apakah FPI, apakah NU, apa Muhammadiyah, atau mungkin parpol-parpol, Iya, betul. andaikan mungkin ya, parpol-parpol memiliki mekanisme untuk dan punya parameter gitu untuk menilai ketuanya, menilai tokohnya, itu punya parameter 10 80 10 tadi itu dengan mempelajari secara seksama. Kan boleh parpol punya tim studi kan boleh. NU punya majelis taklim boleh, majelis taklim artinya yang khusus mempelajari kesolehan, khusus mempelajari manusia-manusianya, khusus mempelajari pemetaan organisasi dan seterusnya kan itu. Kalau ini dilakukan, saya kira yang disebut revolusi akhlak itu akan merupakan revolusi kafah, revolusi yang menyeluruh. Karena pada dasarnya setiap makhluk kan berperilaku, Bang. Dan yang direvolusi adalah perilakunya ini. Nah, perilaku berasal dari kesadarannya. Kesadarannya berasal dari pemetaan dari unsur-unsur nilainya kan gitu. Nah, kalau ini dimulai, saya kira revolusi akhlak jangan menjadi bahan konflik, tapi ini kebutuhan kita bersama. Dan jadi revolusi akhlak itu kebutuhan NU, kebutuhan Muhammadiyah, dan kebutuhan seluruh bangsa Indonesia, gitu ya. Ini saya tidak ngomong FPI, tidak ngomong siapapun ya. Saya hanya mengatakan bahwa revolusi akhlak itu elaborasinya, analisisnya seperti yang tadi kita omongkan itu dibutuhkan oleh kita semua. Karena selama ini akhlak itu disempitkan akhlak itu sopan santun gitu. Ngapu rancang, cium tangan. Padahal korupsi adalah mbahnya orang yang tidak berakhlak, misalnya gitu ya. Keputusan menteri atau keputusan presiden yang mencelakakan bangsanya itu adalah pelanggaran akhlak yang besar-besaran, itu su'ul khuluq kubro kan gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sama guru kita Sabrang, seorang penyanyi gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.